Heboh kasus dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada Ahok turut menggerus elektabilitas pasangan Ahok-Jarot. Penurunan itu ditunjukkan hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia atas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 itu. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Aji Alfarabi, menilai ada 3 strategi yang dapat dilakukan pasangan calon Ahok-Jarot untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Salah satu strategi itu antara lain merebut hati pemilih Muslim. Aji juga menyarankan kasus hukum Ahok segera diselesaikan, mengingat hal itu sangat berpengaruh pada elektabilitas pasangan calon. Mas Jerry ya, soal posisi calon ya. Kalau saat ini memang nomor 1 masih tetap Pak Basuki Cahayapurnama ya, Pak Ahok di angka 24%. Nah, tapi sekali lagi kalau kita ingin lihat survei secara objektif, memang kita bukan melihat siapa yang nomor 1 ya, atau siapa nomor 2, siapa nomor 3, tapi yang harus dilihat adalah tren surveinya ya. Oke. Kalau kita lihat tren surveinya di akhir November kemarin, jika kita komparasi dengan akhir September, memang ada pergeseran atau dinamika suara ya. Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarot sebagai incumbent memang sedikit mengalami penurunan ya, dari angka 31% ke angka 24,6%. Okay. Sementara itu, Direktur Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, menilai para paslon harus merangkul undecided voters dan swing voters untuk memperoleh suara tertinggi. Menurut Hanta Yuda, jumlah pemilih yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters di Jakarta mencapai 30%. Oleh sebab itu, paslon sebaiknya menyiapkan strategi untuk menyasar para pemilih itu untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Undecided voters ya, orang yang belum menentukan pilihan itu di atas 30% itu penentu sebenarnya yang akan menentukan siapa pemenang di pilkada nanti. Ditambah kita harus menyasar mereka ini sebenarnya memilih siapa gitu. Yang kedua swingnya, yang swing itu yang sudah pemilih Ahok, pemilih Anies, pemilih Agus itu masih mungkin swing, masih mungkin bergerak. Tingkat kemantapannya masih rendah. Karena itu jangan juga kita kemudian menyimpulkan bahwa tren seorang ini kemudian akan kalah dan seterusnya. Meskipun untuk melihat konteks Jakarta, lagi-lagi saya ingin mengulang, ini kompetitif. Tiga-tiganya meskipun ada tren turun dan naik, ketiga-tiganya harus bisa melihat peluang di bagian akhir. Untuk menambah jumlah pemilih, ketiga paslon harus populer dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Tim sukses para paslon juga harus menyiapkan strategi kampanye yang menarik, meskipun dana kampanye yang dimiliki cukup minim. Priscila Dauhan, Muhammad Rinto, Berita 1, Jakarta.